Sobat BRI, kembali lagi bersama saya Francisca Esa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal. Kata orang, belajar aja nggak cukup. Yang penting bagaimana kita bisa mempraktekkan hasil pembelajaran yang kita peroleh. Sama nih seperti di Rumah BUMN BRI yang tidak hanya memberikan pelatihan dan akses modal saja, informasi akses modal, tapi juga bagaimana UMKM-nya bisa terus didampingi sampai dengan pengembangan bisnisnya. Nah, kali ini kita masih bersama dengan CEO muda Rumah BUMN Jakarta 1, ada Mbak Nendra. Gimana hari ini kabarnya, Mbak? Baik, Mbak Ica. Masih semangat mendampingi UMKM ya? Masih semangat. Masih semangat. Kalau di episode sebelumnya kita sudah ngobrol apa aja dan tujuan dari adanya Rumah BUMN BRI ini, sekarang saya pengen tahu layanan apa aja yang disediakan oleh Rumah BUMN BRI ini, Mbak Nendra. Oke, layanan utama di Rumah BUMN yang pastinya pelatihan ya dan pembinaan yang sesuai dengan kelas mereka gitu. Jadi kan kita mendorong mereka untuk dapat naik kelas dan sesuai dengan kebutuhan mereka juga gitu. Yang kedua, kita pasti memberikan mereka akses pasar gitu. Jadi baik melalui digital maupun melalui offline gitu. Yang ketiga, kita kasih juga inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis itu seperti pelatihan yang intensif dan yang benar-benar memonitor mereka dari awal sampai dengan akhir dengan periode gitu. Jadi mereka tidak hanya pelatihan secara tematik, namun di inkubasi bisnis ini benar-benar secara menyeluruh, seluruh aspek bisnis juga nanti akan dimonitor gitu. Dan yang paling utama, yang pastinya layanan digital keuangan gitu. Jadi nggak lengkap, udah tahu materinya, udah tahu teorinya terkait dengan bisnis, tapi tidak dilengkapi dengan implementasinya. Iya, betul. Layanan keuangan di BRI kan juga ini ya komprehensif ya dan menyeluruh gitu. Jadi tidak hanya untuk pembayaran, tapi juga untuk permodalan juga ada. Gitu. Oke, nah lengkap banget nih yang disediakan oleh Rumah BUMN BRI. Ada inkubasi, ada pelatihan, pameran, juga pembukaan akses pasar, sampai juga bagaimana layanan keuangan yang terintegrasi. Untuk cara mengukur keberhasilan dari sekian banyak layanan yang sudah disediakan Rumah BUMN BRI terhadap UMKM binaannya tuh ada nggak sih, Mbak Nendra? Ada. Jadi kalau kita tuh memang untuk melihat UMKM ya, pertama mereka masuk itu kan mereka pasti di-assess ya. Di-assess itu terdiri dari 4 level gitu. Ada level go modern. Dulu namanya pakai istilah go modern, go digital, iya, go online sama go global gitu. Ya, betul. Jadi sebenarnya ada perubahan terkait dengan nama, tapi hampir mirip gitu, serupa juga dengan ini. Nah, untuk keberhasilan itu kita lihat dulu nih, dari awal mereka masuk di-assess nih, mereka masuk ke kelas mana gitu. Kalau mereka masuk ke kelas dasar, itu go modern. Jadi fungsi dari Rumah BUMN ini nanti kita akan memberikan semacam pelatihan lah, kelas khusus untuk mereka dan juga pendampingan, bagaimana mereka naik kelas dari kelas awal semula gitu. Jadi ketika mereka di awal itu level dasar, ketika mereka mengikuti Rumah BUMN, nah kita lihat nih ketika mereka naik kelas itu adalah ukuran dari keberhasilan kita. Oke, ada jangka waktunya nggak sih, Mbak? Misalkan dari paling dasar kemudian ke modern, nah itu ada jangka waktunya nggak untuk minimal kamu harus mengikuti sekian banyak pelatihan, atau kalau diukur berhasil ketika menyelesaikan pelatihan dan lolos dalam berapa bulan nggak remedial gitu kayak anak sekolah gitu. Kayak anak sekolah ya. Jadi sebenarnya kalau untuk idealnya nih, sebenarnya untuk asesmen itu 6 bulan sekali kita melakukan asesmen kepada UMKM gitu. Tapi memang sebenarnya untuk UMKM ini kan kecepatannya nggak sama gitu ya. Ada yang mungkin dari level dasar banget, mereka benar-benar butuh dari awal, mulai dari legalitas, bagaimana mengetahui pasar gitu, sampai dengan ekspor gitu. Jadi kecepatan mereka beda-beda. Tapi sebenarnya idealnya 6 bulan untuk kita lakukan asesmen ulang gitu. Oke, dan itu selalu semangat ya UMKM-nya untuk ikut assessment. Semangat banget gitu. Jadi kita sebenarnya kan semua sudah serba digital ya. Asesmen itu langsung dilakukan di platform link UMKM gitu. Jadi secara mandiri mereka bisa langsung nih, oh misalnya aku lagi nggak ada waktu nih untuk datang langsung ke Rumah BUMN, bisa langsung digital lewat link UMKM gitu. Kalau misalkan belum gabung di Rumah BUMN, tapi kita bisa kan Mbak mengakses link UMKM, itu juga bisa ya? Bisa. Untuk dapat informasi sebetulnya kita nih ada di tahap mana sih sebagai UMKM? Bisa banget. Jadi nanti di UMKM itu tidak hanya untuk modul pembelajarannya, tapi asesmen juga ada di situ gitu. Jadi kalau misalnya mau datang ke kelas fisik, bisa datang ke Rumah BUMN dan informasinya semua juga ada di link UMKM. Oke, komprehensif sekali. Nah, kalau untuk menimbulkan semangat itu, khususnya untuk UMKM yang baru saja punya usaha atau entrepreneur muda, ada tips khusus nggak sih Mbak Nendra? Oke, tips khusus yang pasti yang pertama itu harus fondasi dasar dulu yang dikuatkan gitu ya. Jadi kalau di bisnis itu kalau menurut peraturan pemerintah ya,
Undang Nomor 7 tahun 2021 itu sebenarnya udah harus pasti ada punya legalitas gitu. Jadi fondasi dasar dari legalitas, target segmen siapa yang mau disasar dan bagaimana tren ke depannya itu harus benar-benar dimiliki oleh semua pengusaha yang awal merintis gitu. Nah, yang kedua itu selalu harus akses pasar diperluas terutama untuk yang digital gitu. Jadi be present in digital market kalau menurutku itu benar-benar relevan saat ini sih. Nggak hanya outlet store yang ada di fisik ya secara fisik gitu, tapi secara digital itu penting baik melalui sosial media maupun e-commerce itu dua-duanya sama pentingnya gitu. Dan yang ketiga selalu perluas networking gitu. Jadi perbanyak perluasan networking apalagi ke komunitas-komunitas gitu. Kalau gabung di Rumah BUMN nanti kita bakal kenalan dengan komunitas-komunitas usaha lainnya gitu. Jadi banyak informasi juga saling yang mungkin bertukar pikiran gitu ya. Betul, iya. Itu sih 3 hal yang penting. Ini harus di-note banget nih untuk Sobat BRI yang pengen memulai usaha atau masih bingung nih kira-kira untuk mengembangkan usahanya seperti apa. Rumah BUMN menjadi salah satu solusinya. Kalau bingung buka networking lewat mana, salah satunya bisa dibuka dulu, diketok pintunya Mbak Nendra ya. Betul. Masuk ke Rumah BUMN dan join berbagai event maupun pelatihan yang ada di dalamnya. Karena namanya aja Rumah BUMN ya, Sobat BRI. Rumah BUMN adalah rumah bagi para UMKM untuk bertumbuh dan juga Rumah BUMN BRI tentunya siap untuk terus mendampingi UMKM sampai dengan naik kelas dan juga tadi go digital, go global. Terima kasih Mbak Nendra sudah bergabung bersama kami di podcast. Semoga next kita bisa ngobrol lagi. Mungkin seru juga kalau kita ngobrolin lebih lanjut tentang link UMKM juga kali ya. Betul. Nanti kalau ada kesempatannya atau mungkin Sobat BRI pengen dengerin kita ngobrolin apa lagi, boleh tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Akhirnya saya Francisca Esa dan juga narasumber cantik saya Mbak Nendra pamit. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye-bye.